Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Khaira dengan NIM 102042400005 akan menjelaskan tentang tugas 2 yaitu store procedure, trigger, dan juga DCL. Oke, jadi di tugas ini ada 5 task. Di task satunya kita disuruh membuat DDL, di task 2 nya DML untuk memasukkan nilai dari tabel yang sudah dibuat atau DDL yang task 1. Di sini saya sudah membuat ya DDL dan juga DML ya. Yang pertama ada create database dengan nama tugas 2, kemudian ada task 1 membuat tabel. Di sini ada tabel obat, isinya ada ID obat, nama obat, dan juga harga obat. Kemudian ada create table transaksi obat, di isinya ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah obat, dan juga waktu transaksi. Kemudian ada create table log transaksi obat, isinya ada ID log, ID transaksi, dan juga total harga. Kemudian di DML atau mengisi nilai dari tabel yang tadi, di sini ada di insert into obat, di tabel obat mengisi ID obat, nama obat, dan juga harga obat. Kemudian insert into transaksi obat, mengisi nilai dari transaksi obat, yaitu ada ID pasien, ID obat, dan juga jumlah obat. Nah, kemudian di task 3 itu ada membuat trigger untuk menangkap transaksi baru ya, ada input baru di tabel log transaksi obat. Oke, coba langsung aja buat triggernya. Oke, jadi di task 3 yaitu membuat trigger. Di sini membuat trigger untuk menangkap nilai yang dimasukkan untuk tabel transaksi obat. Nama triggernya adalah transaksi, terjadi setelah memasukkan nilai di tabel transaksi obat. Di sini menangkap nilai di transaksi, terus ada harga dikali dengan jumlah obat. Ini bisa di run aja. Jadi triggernya sudah terbuat untuk menangkap nilai yang baru dimasukkan. Kemudian di task 4 ada membuat store procedure atau metode. Jadi di sini untuk menambahkan nilai baru ke dalam tabel. Misalnya di sini di tabel tambah obat, membuat metode tambah obat ya. Record baru di log transaksi obat yang tadi sudah dibuat. Langsung aja buat metodenya. Oke, jadi di task 4 ini kita membuat prosedur atau metode untuk menambahkan nilai baru di tabel transaksi obat. X, Y, dan Z ini menandakan X itu ID pasien, Y itu ID obat, dan Z itu jumlah obat ya, menurut di sini ketentuannya. Oke, jadi coba kita masukkan atau call nilainya, call tambah obat
nama prosedurnya, kemudian nilainya, ID pasiennya 2135. Ini di run dulu prosedurnya. Prosedur sudah ada, kemudian call sudah ada. Nah, untuk mengecek nilainya sudah masuk atau belum, menggunakan select. Nah, nilainya udah masuk ke ini yang tadi dibuat. Pasien 2, ID obat 103, jumlahnya ada 5 belinya. Kemudian kan sebelumnya kita udah membuat trigger transaksi. Ini kan prosedurnya untuk triggernya untuk menangkap nilai baru yang masuk di tabel yang tadi transaksi obat. Di transaksi obat coba select. Oh, ini salah ketik ya. Nah, ini trigger yang tadi udah berhasil ya menangkap input yang baru aja dibuat sama ini yang tadi. Jadi triggernya berfungsi menampilkan trigger yang ini yang nangkep nilainya. Jadi di task 5 selanjutnya ada membuat user ya, atau DCL, buat user first name dan last name. Yang first name bisa insert, yang last name-nya cuma bisa select atau menampilkan nilainya, tabelnya. Oke, coba aja langsung buat DCL. Oke, jadi di sini saya sudah membuat usernya. User pertama ada Fatihul, identified by atau passwordnya adalah pas1, kemudian ada user kedua Kaira, passwordnya pas2. Jadi di Fatihul itu cuma bisa aksesnya cuma dikasih untuk insert di tabel transaksi obat atau memasukkan nilai di tabel transaksi obat. Kemudian Kaira cuma bisa select atau menampilkan tabel dari obat. Jadi cara ngeceknya itu ini berhasil atau enggak, ini di run dulu. Nah, ini sudah di run, sudah dibuat usernya. Kemudian caranya adalah kita membuat koneksi baru gitu, misalnya di sini koneksinya 1, username-nya kan tadi sudah dibuat ya, Fatihul gitu. Ini username-nya berarti ini Fatihul ya. Kalau dibuat dia akan meminta passwordnya tadi udah dibuat ya, pas1. Nah, jadi di sini udah saya sudah pernah buatnya sebelumnya. Jadi di sini memakai
database yang sudah dibuat sebelumnya itu ada tugas 2. Tabel tugas 2 dipakai untuk menginsert gitu kan, tadi di aksesnya, grand aksesnya untuk menginsert nilai ya. Misalnya ini contohnya ID pasien ke 6, ID obat ke 101, jumlahnya 2. Kalau di run ya udah bisa ya. Coba ini kita nggak bisa nampilin atau nggak bisa lihat karena diberi aksesnya tuh cuma insert into gitu. Coba kalau di sini ya, apa tadi, transaksi obat sini, ini yang tadi ya, yang tadi dibuat masuk ke dalam database-nya. Terus user yang kedua yaitu Khaira, coba buat lagi koneksi baru. Khaira, passwordnya tadi ya, pas 2. Nah, di sini juga saya sudah pernah membuatnya, udah nyoba sebelumnya. Jadi di sini ada memakai database yang sebelumnya yaitu tugas 2, karena di Khaira itu cuma diberi akses untuk select di tabel obat. Coba select. Nah, jadi di Khaira kita bisa melihat tabel obat gitu ya. Jadi usernya dibatasi gitu, bisa melakukan apa aja di database tersebut. Sudah semua ya, mungkin segitu aja penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.